dari pajak dalam 10 tahun terakhir pada kisaran angka 70% sampai 80% dari total penerimaan negara dalam APBN. Sementara itu, realisasi penerimaan pajak dalam 10 tahun terakhir selalu di bawah target yang telah ditetapkan. Lalu, di Indonesia itu diawasi oleh Direktorat Jenderal Pajak atau biasa disebut dengan DJP. Tugas DJP yakni sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan nomor 234/PMK.01/2015 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Keuangan adalah merumuskan melaksanakan kebijakan standarisasi teknis di bidang perpajakan. Nah, DJP sendiri ini memiliki 5 fungsi, yaitu yang pertama, perumusan kebijakan di bidang perpajakan, lalu pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan, lalu yang ketiga, penyusunan norma standarisasi di bidang perpajakan, lalu pemberian bimbingan evaluasi dalam bidang perpajakan, dan yang terakhir yaitu pelaksanaan administrasi DJP. Lalu kita masuk ke dalam definisi pajak. Definisi pajak berdasarkan UU KUP nomor 16 tahun 2009, pasal 1 ayat 1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lalu di dalam definisi tersebut terdapat 5 ciri-ciri yang melekat. Yang pertama yaitu kontribusi wajib. Kita semua warga negara yang wajib pajak memiliki kontribusi wajib untuk membayar pajak. Lalu yang kedua yaitu berdasarkan undang-undang. Jadi kita semua membayar pajak itu berdasarkan undang-undang dan tata pelaksanaannya juga berdasarkan undang-undang. Lalu yang ketiga, tidak mendapatkan imbalan. Kita sebagai wajib pajak tidak mendapatkan imbalan langsung atau biasa kita sebut dengan kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah. Lalu yang keempat yaitu dipungut oleh negara dan dapat dipaksakan. Jadi pajak itu dipungut oleh negara dan dapat dipaksakan baik dari pemerintah maupun daerah. Lalu yang terakhir yaitu pengeluaran pemerintah. Seperti yang telah kita singgung di awal tadi, pajak itu merupakan sumber utama pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Lalu di sini terdapat fungsi pajak. Yang pertama yaitu fungsi anggaran atau budget air. Sebagai pendapatan negara, pajak itu berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara seperti belanja pegawai, lalu belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua itu ada fungsi mengatur. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Lalu yang ketiga yaitu ada fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Lalu yang keempat, fungsi redistribusi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan, sehingga membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan pada masyarakat. Lalu, selain pajak, terdapat beberapa pungutan lain, yaitu yang pertama ada retribusi, cukai, bea masuk, bea materai, iuran, dan obsen. 1. Retribusi, pembayaran kepada pemerintah yang dilakukan oleh seseorang atau badan yang menggunakan jasa pemerintah. Contohnya, retribusi izin mendirikan bangunan atau IMB, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pasar, retribusi parkir, retribusi pelayanan kesehatan, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, cukai, pungutan yang dikenakan atas barang-barang tertentu yang telah ditetapkan pemerintah. Contohnya itu pada hasil tembakau seperti rokok, cerutu, tembakau iris, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga itu ada bea masuk. Pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang memasuki daerah pabean sebagai salah satu pajak berdasar asas domisili. Lalu yang keempat itu ada bea materai, pajak yang dikenakan atas dokumen yang bersifat perdata maupun dokumen untuk digunakan di pengadilan.
Lalu yang kelima, itu ada iuran. Pungutan yang dikenakan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan pemerintah secara langsung dan nyata kepada seseorang atau badan pembayar. Contohnya itu dalam iuran izin usaha pemanfaatan hutan dan iuran usaha pemanfaatan air dalam kawasan hutan konservasi. Lalu yang terakhir yaitu ada obsen. Pungutan tambahan pajak oleh pemerintah daerah menurut presentasi tertentu. Contohnya, obsen biaya balik nama kendaraan bermotor yang dipungut pemerintah kabupaten atau kota, obsen pajak mineral bukan logam, dan batuan yang dipungut pemerintah provinsi. Lalu di Indonesia itu terdapat 3 sistem pungutan pajak. Jadi yang pertama itu ada self-assessment system. Pengertiannya itu sistem pemungutan pajak di mana penentuan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak dihitung wajib pajak yang bersangkutan. Jadi simpelnya itu di dalam self-assessment system ini yang lebih berperan aktif itu yaitu adalah wajib pajaknya sendiri. Karena pemerintah hanya memiliki wewenang untuk menjadi pengawas dari wajib pajak tersebut. Lalu yang kedua ada official assessment system. Sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Kalau tadi di self-assessment system itu yang lebih berperan aktif adalah wajib pajak, lalu di official assessment system ini yang wajib pajak itu lebih berperan pasif karena yang lebih berperan itu dan lebih wewenang itu si fiskus atau aparat perpajakan itu sendiri. Lalu yang ketiga, itu ada withholding system. Besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak atau fiskus. Biasanya itu dilakukan oleh bendaharawan. Jadi contoh simpelnya itu biasanya dalam pemotongan gaji karyawan. Jadi kan dalam suatu instansi itu biasanya ada bendahara. Nah, dalam gaji karyawan tersebut, bendahara itu telah memotong pajak. Jadi si wajib pajaknya ini tidak perlu membayar kembali karena sudah dipotong oleh bendaharawan tersebut. Lalu materi selanjutnya akan disampaikan oleh Syawa. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Selanjutnya itu ada teori pemungutan pajak. Nah, teori pemungutan pajak ini dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah teori asuransi. Jadi negara itu memungut pajak karena negara bertugas untuk melindungi warga negara dan segala kepentingannya, keselamatan dan keamanan jiwa juga harta bendanya. Nah, pemungutan pajak di sini dianggap sebagai pemungutan premi. Oke, yang kedua adalah teori kepentingan. Di sini negara memungut pajak karena negara melindungi kepentingan jiwa dan harta benda warganya. Jadi semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, maka semakin tinggi pajak yang harus dibayarkan. Oke, yang ketiga ada teori bakti. Teori ini berdasarkan atas paham organis Statzler yang mengajarkan bahwa sifat negara sebagai organisasi dari individu, maka timbul hak mutlak negara untuk memungut pajak. Teori bakti ini bisa dikatakan dengan adanya perjanjian dalam masyarakat untuk membentuk negara. Jadi negara itu memimpin masyarakat serta adanya kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada negara. Maka pembayaran pajak ini yang dibayarkan kepada negara itu merupakan bakti dari masyarakat. Yang keempat adalah teori daya beli. Nah, menurut teori ini, fungsi pemungutan pajak jika dipandang sebagai gejala dalam masyarakat dapat disamakan dengan pompa. Nah, maksud pompa itu adalah mengambil daya beli rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara dan kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Nah, bentuk penyalurannya itu dapat berupa pelayanan publik, terus persediaan prasarana dan sarana, kemudian juga ada pembukaan lapangan pekerjaan. Nah, kemudian yang kelima adalah teori daya pikul. Pokok pangkal teori ini adalah asas keadilan, yaitu tekanan pajak haruslah sama beratnya untuk setiap orang. Nah, bisa dikatakan juga teori ini adalah teori yang sesuai dengan kemampuan pembayar pajak. Artinya pembayaran pajak itu baru dikenakan pajak apabila dia itu sudah bisa memenuhi kebutuhan hidupnya atau sudah penghasilannya atau sudah melebihi PTKP atau penghasilan tidak kena pajak, seperti itu. Next.
Oke, yang selanjutnya adalah stelsel pajak. Stelsel pajak itu merupakan sistem pemungutan pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh para wajib pajak. Nah, stelsel pajak ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah stelsel nyata atau real. Stelsel nyata itu merupakan pemungutan pajak yang didasarkan pada penghasilan yang diperoleh sesungguhnya atau disebut sistem pemungutan pajak di belakang. Jadi pemungutan pajak ini dilakukan di akhir tahun. Yang kedua adalah stelsel anggapan atau fiktif. Ini adalah sistem pemungutan pajak di depan. Misalnya penghasilan suatu tahun pajak itu dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak telah dapat diterapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Nah, kemudian yang ketiga ini ada stelsel campuran. Seperti namanya ya, campuran ini berarti kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Jadi pada awal tahun, besaran pajak itu didasarkan pada suatu anggapan dan pada akhir tahun besaran pajak itu disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya, seperti itu. Next. Oke, selanjutnya adalah asas pemungutan pajak. Nah, asas pemungutan pajak itu adalah dasar dan pedoman yang digunakan oleh pemerintah saat membuat peraturan atau melakukan pemungutan pajak. Nah, di sini terdapat 3 asas pemungutan pajak yang menjadi pedoman di dunia. Yang pertama adalah asas domisili atau tempat tinggal, yaitu pemungutan pajak yang didasarkan pada domisili atau tempat tinggal. Contohnya, ada orang Amerika yang tinggal di Indonesia itu udah lebih dari 183 hari selama 12 bulan. Jadi karena dia udah tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari, maka dia itu sudah dikenakan wajib pajak dan wajib membayarnya kepada pemerintah Indonesia. Yang kedua adalah asas kebangsaan. Nah, asas kebangsaan ini adalah pemungutan pajak yang didasarkan pada kebangsaan seseorang. Misalnya nih, gaji TKI atau tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Arab Saudi selama 1 tahun. Nah, dia itu tetap wajib untuk membayar pajaknya kepada Indonesia karena dia kebangsaannya masih Indonesia. Terus yang ketiga ada asas sumber. Nah, asas sumber itu adalah pemungutan pajak yang sumber atau tempat asas sumber adalah asas yang didasarkan pada sumber atau tempat penghasilan itu berada. Misalnya ada orang Amerika lagi nih yang tinggal di Indonesia, kemudian dia itu kerja di Indonesia dan mendapatkan gaji atau pendapatannya itu dari pemerintah Indonesia. Nah, karena itu dia wajib untuk membayar pajaknya kepada pemerintah Indonesia. Next. Selanjutnya adalah tarif pajak. Nah, tarif pajak ini adalah dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Pada umumnya, tarif pajak ini berupa persentase yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Secara struktural, tarif pajak ini dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah tarif progresif. Nah, tarif progresif itu adalah tarif pajak yang persentasenya akan naik sebanding dengan nilai yang menjadi dasar pengenaan pajak. Contohnya adalah pajak PBH, maaf. Terus yang kedua adalah tarif degresif. Nah, tarif degresif itu adalah kebalikan dari tarif progresif, di mana tarif degresif merupakan tarif pajak yang persentasenya lebih kecil dari jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak tinggi. Nah, di Indonesia sendiri, tarif degresif ini tidak atau belum pernah digunakan pada pemungutan pajak. Yang ketiga adalah tarif proporsional. Tarif proporsional itu adalah tarif pajak yang persentasenya itu tetap meski terjadi perubahan pada dasar pengenaan pajaknya. Contohnya adalah PPN dan PBB sebesar 0,5%. Misalnya nih teman-teman beli di restoran, hari pertama teman-teman itu bayar 150, itu PPN-nya itu tetap dapat 11%. Nah, di hari kedua dengan harga yang beda, misalkan 200.000, PPN-nya itu juga tetap mendapat 11%, seperti itu. Terus yang keempat adalah tarif tetap atau regresif. Nah, tarif ini adalah tarif pajak yang nominalnya itu tetap tanpa memperhatikan jumlah dari
dasar pengenaan pajaknya. Contohnya adalah bea materai yang nilai atau nominalnya itu sebesar Rp10.000. Next. Selanjutnya adalah pengelompokan pajak. Di sini dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah berdasarkan golongannya. Yang pertama adalah pajak langsung, yaitu pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya adalah PPh. Yang kedua adalah pajak tidak langsung, yaitu pajak yang bebannya bisa dialihkan oleh pihak lain. Contohnya adalah PPN. Jadi PPN itu dibayar oleh produsen maupun penjual, namun bisa dibebankan kepada pembeli. Contohnya seperti tadi saat kita membeli makanan di restoran. Selanjutnya adalah berdasarkan sifatnya. Di sini yang pertama ada pajak subjektif, yaitu pajak yang melihat dan memperhatikan keadaan wajib pajak. Contohnya ada pajak penghasilan atau PPh orang pribadi. Yang kedua itu ada pajak objektif, yaitu pajak yang dalam pemungutannya pertama-tama melihat objeknya. Nah, untuk pajak objektif itu contohnya ada PPN, ada PKB, terus ada PPNBM, dan juga ada PBB. Selanjutnya, yang ketiga yaitu berdasarkan lembaga pemungutannya. Di sini bagi menjadi 2. Yang pertama adalah pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat untuk biaya rumah tangga negara. Nah, untuk contohnya itu ada PPh, ada PPN, ada bea materai, ada PPNBM, dan PBB tertentu. Nah, PBB yang ada di pajak pusat itu adalah PBB perhutanan, PBB perkebunan, dan juga PBB pertambangan. Yang kedua ada pajak daerah. Nah, pajak daerah itu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk biaya rumah tangga. Tapi di sini pajak daerah itu dibagi menjadi 2, yaitu pajak provinsi dan juga pajak kota atau kabupaten. Nah, untuk pajak provinsi itu contohnya ada PKB, ada bea balik nama kendaraan bermotor, dan ada pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, sedangkan untuk contoh dari pajak kabupaten atau kota, di sini ada PBB perdesaan dan perkotaan, terus ada pajak restoran, pajak hotel, dan juga ada pajak air tanah. Oke, next. Oke, ini ada 2 contoh soal. Yang pertama adalah pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak. Untuk nomor 1 ini jawabannya tidak mendapat imbalan jasa secara langsung. Untuk soal nomor 2 adalah contoh jenis pajak yang tata cara pemungutannya menggunakan sistem official assessment adalah untuk jawaban nomor 2 yaitu PBB atau pajak bumi bangunan. Next. Oke, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Zulzia. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya adalah hukum pajak. Kita masuk kepada definisi hukum pajak. Definisi hukum pajak menurut beberapa ahli pertama adalah R. Santoso Brotodiharjo SH. Menurut beliau, hukum pajak itu apa sih? Hukum pajak merupakan seluruh peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang, kemudian menyerahkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kas negara. Nah, hukum pajak ini merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hukum antar negara dan badan hukum yang berkewajiban untuk membayar pajak atau disebut dengan wajib pajak atau WP. Nah, kemudian ahli kedua yaitu Profesor Dr. Haji Rohmat Sumitra SH. Mohon maaf apabila ada salah penyebutan. Menurut beliau, hukum pajak itu merupakan suatu kumpulan peraturan yang mengatur hubungan pemerintah sebagai pemungut pajak dan juga rakyat sebagai pembayar pajak. Kemudian ahli ketiga adalah Hartono Hadi Suprapto SH. Nah, menurut beliau, hukum pajak merupakan serangkaian peraturan yang mengatur hubungan bagaimana pajak itu dikenakan. Jadi bagaimana pajak dikenakan, kemudian atas keadaan atau peristiwa apa pajak dikenakan, serta besar pajak yang dikenakan. Terakhir, menurut Bu Heri SHMS, menurut beliau, pajak itu merupakan kumpulan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemungut pajak, yakni pemerintah dan juga rakyat sebagai pembayar pajak.
Sehingga kita dapatkan secara garis besar, hukum pajak itu memiliki pengertian bahwa hukum pajak adalah hukum yang sifatnya publik dalam mengatur hubungan negara dengan orang atau badan hukum yang wajib untuk membayar pajak. Selanjutnya, fungsi dari hukum pajak itu sendiri. Fungsi dari hukum pajak itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, hukum pajak berfungsi sebagai acuan dalam menciptakan sistem pemungutan pajak dengan berdasarkan atas dasar keadilan, efisiensi, serta diatur dengan sejelas-jelasnya dalam undang-undang hukum pajak itu sendiri. Kemudian yang kedua ada hukum pajak berfungsi sebagai sumber tentang subjek dan objek yang perlu atau tidak perlunya dijadikan sumber pemungutan pajak dengan harapan untuk meningkatkan potensi dari pajak yang secara menyeluruh seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah kedudukan pajak dalam sistem Indonesia. Nah, dari kedudukan pajak ini dalam sistem Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada hukum perdata dan hukum publik. Hukum perdata itu disebut juga dengan hukum privat. Nah, hukum perdata itu mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya, sehingga sifatnya itu adalah setara, individu per individu. Kemudian untuk selanjutnya adalah hukum publik, di mana hukum publik itu sendiri mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya, sehingga hukum pajak itu termasuk ke dalam ranah hukum publik karena mengatur pemerintah dengan rakyatnya. Kemudian contoh dari hukum perdata itu sendiri itu seperti hukum dagang, hukum perkawinan, dan juga hukum waris. Selanjutnya adalah hukum publik, contohnya itu seperti hukum tata negara, hukum tata usaha negara atau hukum administrasi negara, hukum pajak, dan juga hukum pidana. Selanjutnya adalah pembagian hukum pajak. Pembagian hukum pajak terbagi atas dua, yakni yang pertama hukum pajak formal dan yang kedua ada hukum pajak material. Hukum pajak formal ialah hukum pajak yang memuat peraturan mengenai tata cara hukum pajak material menjadi kenyataan. Jadi sederhananya seperti ini. Ketika masyarakat membayarkan pajak, maka bagaimana tata cara untuk pajak itu dapat sampai kepada kas negara. Nah, dalam hal ini diatur oleh hukum pajak formal. Nah, contoh daripada hukum pajak formal itu sendiri yaitu adalah berisikan tentang cara pembuatan NPWP, kemudian cara untuk pembayaran, cara pelaporan, kemudian ada cara penyelidikan, pemeriksaan, kemudian ada cara penyidikan dan hak dan kewajiban wajib pajak. Contohnya itu seperti Undang-Undang HPP atau harmonisasi. Contohnya adalah Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan. Itu yang pertama. Kemudian contoh kedua seperti Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Kemudian yang ketiga adalah Undang-Undang Pengadilan Pajak. Itu untuk contoh hukum pajak formal. Kemudian untuk hukum pajak material ialah hukum pajak yang memuat norma-norma menerangkan keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak. Meliputi subjek, objek, tarif, hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Nah, sederhananya gini teman-teman. Hukum pajak material itu menjelaskan siapa yang dikenakan pajak atau subjeknya, kemudian atas dasar keadaan, perbuatan, dan peristiwa apa pajak dikenakan, yaitu disebut dengan objeknya. Dan yang ketiga adalah berapa besar pajak yang dikenakan atas peristiwa tersebut, sehingga tarif. Jadi tiga ini, subjek, objek, dan tarif. Kemudian contoh daripada hukum pajak material itu sendiri adalah contohnya seperti Undang-Undang PPh atau pajak penghasilan, kemudian Undang-Undang PPN atau Undang-Undang pajak pertambahan nilai, kemudian Undang-Undang bea materai. Kemudian selanjutnya kita masuk ke dalam hubungan hukum pajak dengan hukum perdata. Hukum pajak itu memiliki hubungan yang erat dengan hukum perdata. Hal ini dikarenakan hukum pajak itu mencari dasar kemungkinan dari pemungutan pajak atas dasar peristiwa. Peristiwa seperti kematian dan kelahiran, kemudian keadaan, yakni kekayaan,
Kemudian perbuatan seperti jual beli dan sewa menyewa yang diatur dalam hukum perdata. Mengingat bahwa hukum perdata kan tadi sifatnya adalah privat ya, hukum privat, disebut juga hukum privat seperti itu. Sehingga itu diatur dalam hukum perdata. Selanjutnya adalah hubungan hukum pajak dan hukum pidana. Nah, hukum pajak seringkali dijadikan sebagai sumber dari hukum pidana tersebut. Kita tahu bahwa hukum pidana juga tertuang ke dalam undang-undang perpajakan. Contohnya seperti dalam bab 8 pasal 38 hingga pasal 43 Undang-Undang KUP atau Ketentuan Umum Perpajakan. Kemudian bab 13 pasal 24 hingga pasal 27 Undang-Undang Perpajakan Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan. Kemudian bab 5 pasal 13 dan pasal 14 Undang-Undang Bea Materai. Kemudian yang terakhir adalah pengadilan pajak. Nah, pengadilan pajak itu adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia bagi wajib pajak untuk menanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Di sini tuh maksudnya sengketa pajak adalah ketika wajib pajak itu melaksanakan membayar pajak seperti itu dapat terjadi sengketa dalam bidang perpajakan dengan pihak-pihak dan petugas yang berwenang seperti itu. Sehingga apabila menurut keputusan yang didapat, wajib pajak itu dapat mengajukan banding atau gugatan terhadap pengadilan pajak seperti itu. Nah, dalam prosesnya pengadilan pajak ini nanti akan dilakukan persidangan di pengadilan pajak dengan diawasi oleh Mahkamah Agung. Dan apabila wajib pajak itu ingin melakukan peninjauan kembali, itu dapat diajukan oleh kepada Mahkamah Agung seperti itu. Selanjutnya, pada contoh soal hak dan kewajiban pajak diatur dalam hukum pajak formal ya teman-teman. Tadi sudah saya jelaskan. Kemudian yang kedua, berbagai macam sengketa atau perselisihan antara fiskus dengan wajib pajak dapat diselesaikan melalui pengadilan pajak. Kemudian selanjutnya kita masuk ke dalam sesi tanya jawab ya teman-teman. Silakan apabila teman-teman yang ingin bertanya untuk materi konsep umum perpajakan dan juga hukum pajak. Saya beri waktu, silakan untuk 3 penanya saja. Oke. Wah, Mahes ya. Silakan Mahes. Suara aku kedengaran nggak ya? Patah-patah. Kedengaran. Baik, terima kasih. Aku ingin bertanya tentang yang asas pemungutan pajak tadi. Ini kan asasnya terbagi menjadi 3 ya. Maaf Mahes, suara kamu tidak terdengar. Oh, nggak kedengaran ya? Ini jelas nggak ya? Putus-putus. Nah, ini baru jelas. Coba kamu pelan-pelan. Oke. Aku mau nanya yang asas pemungutan pajak ya. Kan itu ada 3, asas tempat tinggal, asas kebangsaan, dan asas sumber penghasilan ya. Seperti tadi yang dicontohkan, asas tempat tinggal misalnya kita tinggal di Amerika selama minimal 183 hari kalau nggak salah, itu kan kena pajak Amerika. Tetapi kalau misalnya menurut asas sumber, itu misalnya kita digaji oleh pemerintah Indonesia atau kita bekerja digaji oleh Indonesia lah. Aku ingin tanya, kalau misalnya kita tinggal di Amerika sudah melebihi batas hari itu, tetapi kita masih ada kerjaan di Indonesia nih kan, jadi dari Indonesia, apakah kita harus bayar pajak di Amerika di Indonesia atau hanya salah satunya aja? Terima kasih. Mohon maaf Mahes, tadi pertanyaannya sedikit kurang jelas. Saya konfirmasi lagi coba ya. Tadi kalau misalnya
asas tempat tinggal itu tinggal di Indonesia, dan asas sumber juga pendapatannya dari Indonesia, seperti itu. Atau bagaimana tadi ya? Kurang jelas suaranya. Kalau misalnya ini jelas nggak ya? Aku izin bertanya lewat chat aja kali ya. Boleh. Silakan diketik aja kalau misalnya jaringannya kurang bagus. Ya, Kemudian makasih ya. pertanyaan selanjutnya, turunin dulu ya ininya, raise hand-nya. Baik. Gianina tolong turunin dulu raise hand-nya. Kita pertanyaan kedua langsung aja. Oke. Pertanyaan kedua, 1, 2, 3. Oke. Chelsea. Halo, suara aku kedengaran jelas nggak ya? Terdengar. Oke, NIM saya 362, Chelsea Saka Azahra. Mau tanya, cara menentukan pajak itu termasuk pajak langsung atau tidak langsung itu gimana ya? Terima kasih. Baik, pertanyaannya tadi cara menentukan pajak langsung dan pajak tidak langsung ya? Nah, Ya, kalau benar. misalnya dari penjelasan kami tadi sudah dijelaskan bahwa perbedaannya adalah kalau pajak langsung itu dapat langsung dikenakan kepada wajib pajak. Jadi langsung dipotong dengan berdasarkan kepada pendapatannya dia. Jadi langsung dilimpahkan kepada wajib pajak tersebut. Kalau misalnya tapi melihat kemampuan ekonominya ya, jadi contohnya kayak pajak penghasilan itu langsung dikenakan, jadi itu termasuk dalam pajak langsung gitu. Terus kalau pajak tidak langsung itu dapat dilimpahkan kepada orang lain. Jadi kalau menurut pengalaman saya ya, di konsultan pajak itu ada jasa untuk pembayaran PPN. Jadi ada yang dinamakan dengan SPT masa PPN. Nah, kenapa PPN itu dapat merupakan pajak tidak langsung, itu karena pajaknya pelaksanaannya itu dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Jadi tidak langsung seperti itu, tidak langsung dipotong. Jadi PPN itu ibaratnya kayak kita punya hutang gitu kepada negara. Seperti itu. Apakah menjawab? Menjawab. Terima kasih. Selanjutnya silahkan. Oh tadi Mahes pertanyaannya sudah di kolom chat ya? Satu lagi pertanyaan, turun dulu ya guys fraction-nya. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, Beatrice. Suara aku terdengar nggak ya? Halo? Terdengar Beatrice. Perkenalkan aku Beatrice Syahrani Dinda Saskia, NIM aku 405. Jadi pertanyaannya di slide awal tadi itu kan ada yang menjelaskan tentang 4 fungsi pajak ya. Nah, menurut kalian dari keempat fungsi tadi, mana yang paling berpengaruh bagi masyarakat saat ini? Terima kasih. Maaf, boleh dulu. Tadi pertanyaannya tentang fungsi pajak ya? Iya, betul. Manakah yang paling berpengaruh di masa-masa saat ini? Di masyarakat? Iya. Oke. Mungkin kalau menurutku tuh fungsi stabilitas sih, karena kan tadi setelah
karena menurut yang tadi dijelaskan itu fungsi redistribusi pendapatan, karena dari fungsi tersebut itu tuh bisa untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja bagi masyarakat, karena kan sekarang udah banyak pengangguran ya. Jadi menurutku fungsi dari redistribusi pendapatan ini bisa membantu perekonomian masyarakat dengan adanya kesempatan kerja gitu untuk masyarakat gitu. Menjawab. Terima kasih. Izin menambahkan dulu Sama-sama. ya, dari fungsi pajak itu pasti memiliki tujuan-tujuan yang berbeda, karena kan pasti suatu instansi atau suatu negara itu pasti ada alasan untuk kenapa sih dikenakan pajak. Salah satunya tadi untuk stabilitas, terus ada juga untuk anggaran negara, jadi untuk kemajuan ekonomi negara juga bisa, terus untuk regulasi itu juga bisa. Jadi sebenarnya sama-sama penting. Seperti itu ya. Terima kasih. Terima kasih, Zi. Oke, tadi pertanyaannya Mahes. Sebentar ya. Oke, izin menjawab untuk pertanyaan Mahes. Berdasarkan pengetahuan yang saya tahu, kalau misalkan ada membayar pajak yang dikenakan 2 pajak dari negara sekaligus ya, itu tetap membayar pajak, tetap dikenakan pajak pada 2 negara tersebut. Gila banget, Cok. Bagaimana, Mahes? Iya, sudah menjawab. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, karena 3 pertanyaan sudah dijawab, kita lanjut kepada sesi kuis. Kita masuk ke dalam sesi kuis ya teman-teman. Silakan bagi yang bisa menjawab, bisa langsung open mic aja nggak apa-apa. Ada 5 pertanyaan, ini tadi terbagi atas 2 materi ya. Konsep umum perpajakan dan juga hukum pajak. Silakan, apakah ada yang ingin menjawab? Oke. Diana mau jawab ya? Boleh. Langsung open mic aja nggak apa-apa. Kedengaran nggak ya suaraku? Terdengar. Oke. Jadi buat nomor 1, sebutkan perbedaan antara retribusi dengan pajak ya. Kalau dari retribusi sendiri, retribusi adalah pembayaran kepada pemerintah atas jasa atau pemberian izin tertentu. Jadi kalau retribusi lebih ke saat kita meminta izin atau perizinan kepada pemerintah, baru itu kita kena pungutan retribusi. Dan kalau pajak kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi yang bersifat memaksa. Jadi kalau pajak itu bersifat wajib dan retribusi itu bersifat opsional ketika kita meminta izin. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih jawabannya. Bagus, benar-benar. Kemudian, selanjutnya, turunin dulu guys. Nanti hitungan ketiga langsung naik lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Anissa Naswa. Perkenalkan, nama saya Anissa Naswa Zahra. NIM saya 136. Di situ pertanyaannya, ada berapakah sistem pemungutan pajak di Indonesia? Sebut dan jelaskan. Sistem pemungutan pajak di Indonesia itu ada 3. Yang pertama, self-assessment system. Yang kedua, official assessment system. Yang ketiga, withholding system.
untuk self-assessment system, itu wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajak ke kantor pelayanan pajak. Jadi, self-assessment system ini dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri. Terus, official assessment system itu pemungutan pajak yang dibebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang. Itu biasanya dilakukan oleh fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Yang ketiga, withholding system. Withholding system ini besarnya pajak itu dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak atau juga bukan aparat pajak atau fiskus. Terima kasih. Baik, terima kasih. Benar banget ya, ada 3 tadi sistem pemungutan pajak. Selanjutnya, boleh diturunin dulu biar bareng-bareng ya. Putri Salsabila, boleh diturunin dulu raisiannya. Oke, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, Arina Reva. Yang pertama Arina Reva, silakan. Apakah yang dimaksud dengan pajak pusat dan pajak daerah? Sebutkan pajak apa saja yang termasuk pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat itu dipungut sama pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak dan hasilnya masuk ke kas negara. Contohnya ada PPH, PPN, PPNBM, Bea Materai, sama PBB P3. Kalau pajak daerah itu dipungut sama pemerintah pusat pemerintah daerah, hasilnya masuk ke APBD. Contohnya ada pajak daerah provinsi, PKB, BBNKB, pajak air permukaan, pajak rokok. Kalau di kabupaten ada PBBP 2, BPHTB, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan lain-lain. Ya, benar, tepat sekali. Thank you. Atas jawabannya. Kemudian nomor 4 selanjutnya, boleh diturunin dulu hasilnya. Arina minta tolong diturunin lagi. Hitungan ketiga ya, 1, 2, 3. Sheryl Najla dulu. Sheryl Najla. Silakan. Suara saya. Perkenalkan, nama aku Nadia Sheryl Najla, NIM aku 038. Soalnya, apakah yang dimaksud dengan hukum pajak material? Hukum pajak material adalah kaidah atau berbagai ketentuan dari suatu peraturan perundangan pajak yang berkaitan dengan isi peraturan perundangan yang bersangkutan. Hukum pajak material ini menerangkan tentang objek, subjek, dan tarif pajak. Contohnya, membayar PPN dan PPh. Sudah cukup. Makasih. Oke, ya benar ya, tepat sekali. Selanjutnya, nomor 5 terakhir. Hitungan ketiga ya, raise hand. 1, 2, 3. Yosua Yuta. Baik, sebelumnya perkenalan dahulu saya Yosua Yuta dengan NIM 3 belakang 288. UU penagihan pajak dengan surat paksa termasuk dalam hukum pajak apa? Jadi untuk jawaban nomor 5 ini adalah termasuk dalam hukum pajak formal. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berhasil menjawab kuis. Kemudian tadi saya sedikit ada penambahan ya untuk nomor 1, retribusi dengan pajak ya. Tadi perbedaannya kalau retribusi itu pembayar tuh dapat manfaat secara langsung gitu ya. Kalau membayar pajak itu manfaat imbalannya itu tidak secara langsung. Jadi bedanya yang menonjol seperti itu juga. Oke, sekian dulu dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Selanjutnya kami kembali. Silakan Ibu.
Oke, terima kasih kepada kelompok 1. Beri aplaus kepada kelompok 1. Oke, Mbak Mas, saya minta tolong, ini kebetulan cewek-cewek ya kelompok 1. Saya karena tidak punya PPT-nya, jadi saya menggunakan PPT yang ada di sini. Minta tolong yang operatornya untuk naik turunin ya. Boleh di-up sampai ke atas itu. Kenapa Ibu? Mohon maaf. Silahkan dibalikin ke atas PPT-nya. Oke. Ya. Sebentar ya Ibu, maaf jaringannya kurang baik. Ini hukum pajak di mana deh, Cok? Baik Ibu, ini sudah di paling awal. Oke, terima kasih. Oke, yuk naik lagi. Jadi yang pertama saya hanya merepeat yang memang perlu saya repeat aja ya. Jadi di awal itu kita bicara soal, suara saya jelas ya Mbak Mas? Jelas Ibu. Oke, sip. Di awal kenapa sih kalau kita ngomongin pajak itu pasti kita ngomonginnya negatif, satu, yang kedua kepatuhannya selalu rendah. Itu sebetulnya kalau kita lihat ada story yang tidak menyenangkan di mana pajak itu merupakan warisan dari nenek moyang kita yang mulai dari zaman kerajaan sampai di zaman penjajahan itu kita menggunakan pajak yang masih digunakan. Salah satunya adalah PBB. PBB itu adalah pajak turunan dari penjajah Belanda. Yang kemarin mungkin ramai dengan posisi naik tarifnya itu sebetulnya juga yang ditarif bukan di perhitungan, cara perhitungan atau bagaimana, enggak. Tapi biasanya yang berubah itu hanya ada di tarifnya saja gitu ya. Sehingga orang itu enggan membayar pajak. Salah satu yang lainnya kalian bisa lihat tadi di sini penerimaan negara dari pajak dalam 10 tahun terakhir itu antara 70 sampai 80%. Tapi nanti kalau kalian cek lagi sebetulnya lihat aja skripsi kakak kelas kalian. Jadi biasanya mereka memunculkan itu antara targetnya pajak berapa, kemudian realisasinya berapa. Dan luar biasanya kadang-kadang ada yang sampai 113 targetnya, capaiannya sampai 113, sampai 123 pun juga ada. Sehingga kalau saya bilang bahwa loh, berarti kan targetnya sesuai dengan target, sesuai dengan capaiannya. Yang dikatakan bahwa bagus itu kan sebetulnya antara anggaran atau targetnya dan realisasinya sama. Nah kalau ini melebihi apakah juga sesuai dengan yang diharapkan? Jauh lebih bagus. Tetapi kan kita tidak bisa mengatakan seperti itu. Kita juga harus ngecek juga jumlah wajib pajaknya berapa. Karena kalau jumlah wajib pajaknya kita bandingkan sekian per sekian plus sekian per sekian penerimaannya, itu baru yang benar seperti itu. Karena kalau wajib pajaknya itu targetnya 10 orang, badannya 5 ya jadi 15 gitu ya. Tetapi ternyata realisasinya enggak 15 ya. Orang pribadinya 10 tercapai tapi badannya tidak 5 tapi 3. Tapi penerimaannya itu besar, hampir 110 saya bilang, boleh saya bilang sampaikan seperti itu. Karena kan banyak faktor, contohnya gajinya bertambah, atau mungkin pemerintah mengadakan program yang namanya yang terakhir adalah sunset policy, atau kalau yang terakhir itu kita dengan fasilitas-fasilitas pemotongan pajak sehingga masyarakat itu dengan sukarela akan membayarkan pajaknya. Sehingga banyak faktor yang saya boleh bilang tidak mesti harus bahwa antara target dan realisasi itu sama itu baik gitu. Tetapi kita harus juga cocokin wajib pajak yang berbayar harus sama atau tidak gitu. Jadi itu yang harus kita pelajari bahwa ini loh yang
semata-mata tidak hanya penerimaannya saja, tapi wajib pajaknya juga bertambah atau tidak gitu. Itu di konsep awalnya sehingga kita bisa lihat bahwa wajib pajak itu juga harus kita cek gitu ya. Oke, silahkan dilanjut Mbak slide-nya. Kemudian kita cek lagi pengertian terkait dengan pajak. Pajak itu apa? Kalau kita lihat ada 5 ciri ya. Satu adalah kontribusi wajib pajak itu seperti apa? Ya, yang diatur oleh undang-undang, tidak dapat imbalan, sehingga di sini kontribusi wajib kepada negara berdasarkan undang-undang dan dapat dipaksakan. Karena diatur undang-undang sehingga dapat dipaksakan, tidak dapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk pengeluaran pemerintah yang kembali lagi kepada masyarakat. Ya, tadi ada yang pertanyaan bedanya retribusi dan pajak. Oke, kalau kita bilang karena kalau pajak itu mau tidak mau semua orang harus kena, tapi kalau retribusi, kalau kita mengajukan perizinan baru kita dikenakan retribusi. Tapi sebetulnya tidak juga seperti itu, tetapi kita sebagai orang lain, pihak lain itu kan juga dikenakan retribusi. Kalau semisal retribusi itu ada 3 ya, retribusi jasa umum, retribusi jasa tertentu, kemudian satu lagi retribusi apa ya tadi disampaikan kelompok 1 atau tidak, saya lupa yang itu. Silahkan kalian cermati, ada 3 retribusi yang kita bisa terapkan. Nah, kalau kita itu juga bisa dikenakan retribusi. Semisal saya datang ke terminal, otomatis saya menggunakan fasilitas terminal, saya akan dikenakan retribusi. Kemudian ada lagi jasa pasar atau retribusi pasar gitu. Itu juga kita bisa dikatakan itu adalah salah satu bentuk retribusi. Contoh paling gampang mungkin kalian kalau cermati parkir ya di pinggir jalan, kemudian kalian dikenakan sepeda motor 2.000, mobil 3.000 gitu. Itu juga termasuk retribusi. Ya, bentuk atau salah satu bentuk dari retribusi itu adalah jasa parkir, itu juga bentuk retribusi gitu ya. Oke, lanjut Mbak. Terus ini sudah ya fungsi pajak, saya tidak akan menjabarkan lebih dalam. Jadi fungsi pajak itu tadi juga ada disampaikan fungsi pajak ada macam-macam, ada 4 tadi saya sampaikan, ada pertanyaan juga tadi fungsi pajak, bahwa di fungsi pajak itu kita tidak bisa satu dan lain halnya mana yang berperanan, itu nggak bisa, karena semuanya saling terkait. Kalau kita hanya fungsi anggaran aja, kita nganggarin, nggak ada yang melaksanakan juga sama aja. Istilahnya di fungsi mengaturnya nggak bisa, karena kalau kita istilahnya anggaran kan cuma ngumpulin duit, tapi mengaturnya untuk siapa nggak bisa kalau nggak ada nempel di fungsi mengatur. Regulernya nggak mungkin. Makanya biasanya ya budgeter kaitannya mesti sama reguler. Nggak mungkin kita ngomongin hanya budgeter saja, nggak mungkin juga kita hanya ngomongin reguler saja. Harus sama-sama. Di sisi lain juga ada fungsi stabilitas. Kalau kita sudah tahu, oh anggaran saya pajaknya dapatnya 100 juta, berarti harus saya distribusikan sekian-sekian. Semisal perguruan tinggi mintanya sudah 10 juta sendiri, yang lainnya ya harus disesuaikan, atau mungkin nggak bisa, kamu harus turunin dulu gitu. Nah, stabilitasnya ini nanti kalau penerimaannya sudah diperkirakan sekian ternyata masih kurang, berarti pemerintah harus menyediakan dana untuk cadangan yang lainnya. Contohnya apa? Contohnya ya salah satunya kan penerimaan tidak hanya di pajak saja, ada di cukai, ya kan, ada bea masuk gitu. Mau nggak mau itu bisa diatur di fungsi stabilitas. Kalau redistribusi pendapatan, habis itu ada kaitannya berapa persen yang dimasukkan di sini, berapa persen dimasukkan di sini, itu tergantung dari urgensinya setiap kementeriannya masing-masing, setiap bagiannya masing-masing gitu ya. Lanjut Mbak. Yang berikutnya ini perbedaannya ya, ada bea masuk, ada bea meterai gitu. Yang kalian sudah pahami, ada iuran, ada obsen gitu.
memang kurang lebih hampir sama kalau kita ngomongin, karena biasanya kita cuma membedakannya antara pajak dan retribusi gitu aja. Padahal sebetulnya ada iuran lain juga. Kalau biaya masuk itu biasanya kepada produk impor gitu kan. Kemudian kalau kita ngomongin cukai ya berarti sama di rokok gitu kan. Kemudian yang berikutnya tadi ada obsen, itu biasanya sama-sama dipajak, tetapi itu biasanya yang balik ke lebih kepada kepemilikannya atas nama siapa, yang kemudian di atasnamakan ke siapa gitu biasanya. Makanya dikatakan di sini pajak kendaraan atau balik nama motor gitu. Itu di pajak obsen gitu. Oke, lanjut lagi, ini self assessment system lah. Silakan, di sini ada sistem pemungutan pajak. Kalau di sini ada choice atau pilihan. Kalian pajak itu bisa menggunakan self assessment system, bisa menggunakan withholding, bisa menggunakan official assessment system. Yang disarankan tetap menggunakan self assessment system. Apapun pungutannya disarankan kita menggunakan self assessment system. Kemudian kalau itu official, biasanya itu di situ tadi juga sudah dijelaskan bahwa fiskus atau aparat pemajakan sebagai pemungut pajak, berarti yang memungut pajak secara tidak langsung adalah yang berwenang. Berwenang di situ biasanya bisa juga perusahaannya, atau kalau boleh saya bilang di perusahaannya yang memperhitungkan. Makanya dia memperhitungkan kemudian lapor di kantor pelayanan pajaknya. Oh, itu official. Kalau withholding itu adalah bendaharawan atau juga bisa juga pihak ketiga, atau kalau boleh saya bilang ya gampangnya konsultan pajak gitu. Oke, ada lagi lanjut di teori pemungutan pajak lah. Kalau ini juga kita bisa lihat, saya selalu menekankan dicek dulu teori pemungutan pajak itu. Kalau kita breakdown itu ada teori asuransi, teori kepentingan, teori bakti, teori daya pikul, teori daya beli. Dari teori 5 teori ini memang kalau kita lihat pajak itu kan sebetulnya dulu waktu kita ngomongin di kerajaan kan mau nggak mau kalau saya kasih upeti berarti secara tidak langsung saya lebih aman. Ya, akhirnya di breakdown dengan teori asuransi. Demikian juga asuransi, tetapi kan sebetulnya kalau kita ngomongin seperti itu tidak menjadi tepat. Demikian juga untuk teori kepentingan. Teori kepentingan, saya punya duit banyak, ya saya punya kepentingan banyak, ya mau tidak mau negara harus memberikan perlindungan kepada saya gitu. Tapi kan juga tidak bisa seperti itu. Contoh paling gampang mungkin kasus-kasus yang terakhir dengan penjarahan rumah DPR RI ya, itu kan mereka cukup kaya tetapi negara nggak bisa. Saya juga bayar punya pajak, ini saya bilang ceteris paribus ya, saya tidak memperhitungkan yang lainnya. Yang penting saya mengatakan bahwa kalau dia punya asetnya sebegitu banyak, otomatis asumsinya dia membayar pajak lebih tinggi daripada teman-temannya gitu. Sepeda motor dengan merek ini dan merek ini kan berbeda gitu ya. Otomatis asumsinya dia akan membayarkan pajak lebih tinggi, perlindungannya akan lebih tinggi, tapi kan tidak bisa seperti itu. Kalau semuanya seperti itu, dalam tanda kutip kita akan belajar egois. Padahal kan semuanya punya hak yang sama untuk dilindungi. Nah, akhirnya teori asuransi dan teori kepentingan itu tetap masih digunakan, cuman dengan posisi porsinya untuk menurunkan atau pemungutan pajak itu porsinya hanya 1 atau 2% saja. Kalau teori bakti kalian bisa lihat tadi di pengertian undang-undang dan dapat dipergunakan untuk kepentingan pemerintah atau kalau saya boleh bilang kepentingan masyarakat. Sehingga salah satu bakti kita tinggal sebagai warga negara itu adalah menggunakan teori bakti. Kalau teori daya beli dan teori daya pikul biasa kita bisa lihat dengan breakdown atau turunan dari laporan pajak-pajak yang kita bayarkan. Saya biasanya mengilustrasikan teori daya beli adalah sepeda motor. Kalian punya sepeda motor lebih dari satu atau lebih dari satu, otomatis kalian mau tidak mau punya kemampuan untuk beli sepeda motor. Ya, kalau punya sepeda motor lebih dari satu kan berarti punya nih biasa cukup untuk membayarkan gitu.
di note ya, catatannya adalah yang memiliki itu bukan yang menggunakan. Harus dibedakan antara yang memiliki dan yang menggunakan. Kalau memiliki itu pasti di STNK-nya atas namanya yang memiliki. Tapi kalau yang menggunakan itu yang saya pakai itu ya berarti kan pakai gitu. Sehingga ini saya singgung sedikit dengan keterkaitan dengan pajak langsung dan pajak tidak langsung ya. Kalau menggunakan teori daya beli mau nggak mau yang menggunakan itu kan by name-nya, kemampuannya dia untuk membayar pajaknya. Itu kan daya belinya. Lah, kalau semisal pembayaran pajak bumi dan bangunan, Bu, pajak bumi dan bangunan itu digunakan menggunakan teori daya pikul. Kenapa tidak daya beli? Kan bisa juga, Bu, orang kaya beli tanahnya lebih banyak. Ya kan, tapi beda juga dengan cerita bahwa kalau kita ngomongin PBB itu kan kadang ada yang tanahnya tanah warisan, tanah hibah, yang mungkin kemampuan si wajib pajaknya belum cukup untuk itu, gitu. Sehingga kan di situ daya pikulnya sesuai dengan kemampuan mikulnya masing-masing. Kalau kita ngomongin daya beli, kita nggak beli, gitu. Ya, sehingga di teori daya pikul itu PBB masuknya di situ. Demikian juga PPH juga masuknya di situ. Gitu ya. Sehingga saya kembalikan, bukan berarti bahwa kalau sepeda motor lah Bu, kalau sepeda motornya itu sepeda motor warisan juga Bu. Oke, kita note ya, kita beri catatan. Sepeda motor kalau warisan itu menjualnya lebih mudah dibandingkan kalau kita jual beli tanah. Karena kalau jual beli tanah mau tidak mau harus dibalik nama dulu. Kalau sepeda motor tidak peduli harus balik nama dulu. Langsung kalian jual bisa. Tanpa harus membalik nama atas nama kita masing-masing. Itu yang membedakan kenapa PBB masuknya di daya pikul, daya belinya di sepeda motor. Lah, kalau kaitannya dengan pajak langsung dan tidak langsung yang tadi saya mengatakan antara yang punya dan yang memakai itu kan berbeda. Kalau yang punya itu makanya yang punya atau by name di atas suratnya itu siapa? Itulah yang punya tanggung jawab membayar dan kalau ada konsekuensi-konsekuensi tertentu dia harus melakukan itu. Nah, konsekuensinya apa contohnya? Ya konsekuensi pertama bayar ya. Konsekuensi kedua kalau terlambat bayar kena denda, dia yang harus bayar. Kalau ada sanksi, dia yang harus melakukan sanksinya itu. Itu yang dikatakan di pajak langsung. Kalau pajak tidak langsung, kita bisa cek betul dia yang bayar. Tapi kalau ada konsekuensinya, saya tidak tahu. Ya, makanya tadi kelompok 1 menyampaikan contohnya untuk pajak langsung adalah PPH, betul. PBB juga termasuk pajak langsung. Kemudian pajak kendaraan bermotor itu juga sebetulnya termasuk di pajak langsung gitu. Dan berikutnya ada kalau kita lihat PPN, kenapa tadi ada yang memberi contoh pajak di pertanyaan juga tadi ada ya, jadi kenapa sih kok kalau PPN itu tidak termasuk di pajak tidak langsung, karena ya gampangnya saya mengilustrasikan, saya beli makan di McDonald, kena PPN nggak Mbak Mas? Kena ya, pasti kena PPN. Kalau kena, maka saya akan membayarkan langsung kepada KPP melalui kantor pos, enggak kan? Yang bayar siapa? Yang bayar adalah betul ya. Jadi kita membayarkan tetapi melalui McDonald. Itu yang dikatakan menjadi tidak langsung kan? Ada perantara di situ. Kalau konsekuensinya seperti apa? Kalau kita beli barang kan otomatis sudah ada harganya, nggak peduli itu apakah sudah termasuk PPN atau enggak kan saya nggak peduli nih. Yang penting sudah tahu oh harganya McDonald burger 20.000 misal. Ya udah, saya nggak ngerti deh sudah termasuk PPN atau belum. Nah, konsekuensinya kalau ternyata itu belum termasuk PPN ya itu konsekuensinya McDonald-nya untuk membayarkan. Itu contohnya. Demikian juga toko-toko yang lainnya. Makanya kadang-kadang nanti kalian kan juga bakalan jadi punya kegiatan macam-macam di kampus ya. Kalau mau mengusulkan pembayaran PPH, cek dulu ada transaksi PPH pasal 22, gedean mana antara kalian yang penyelenggara kegiatan sama tokonya yang bayar. Ya, itu cukup menguntungkan buat kalian, gitu ya. Oke, naik lagi Mbak.
Oke, stelsel nyata, stelsel anggapan, stelsel campuran. Ini pilih ya Mbak Mas, bisa dilihat stelsel nyata, anggapan, dan campuran. Tadi juga sudah disinggung juga oleh kelompok 1 bahwa kalau nyata itu ya benar-benar berapa nominalmu, PKP-mu berapa, ya pajak yang harus kamu bayarkan sebesar berapa. Kenapa sih muncul stelsel ini gitu? Ini kan saya bilang pilih salah satu ya. Muncul stelsel ini karena dengan asumsi di pertemuan minggu depan kita belajar terkait dengan salah satunya adalah tahun pajak dan tahun takwim, atau sering juga disebut tahun buku. Kalau tahun pajak itu cuma 1 Januari sampai 31 Desember sudah kelar. Tapi kalau tahun takwim atau tahun buku, atau kalau boleh saya bilang tahun akuntansi keuangan gitu, makanya itu beda-beda, bisa 1 Januari sampai 31 Desember, bisa juga 1 April sampai 31 Maret. Kayak kalian waktu sekolah dulu kan 1 Juli sampai 31 Juni, ya kan? Nah, itu kan disesuaikan, bisa 1 Oktober Bu, bisa sampai di bulan September di tahun berikutnya. Jadi itu tahun takwim atau tahun buku. Nah, tahun itu yang menyebabkan adanya perbedaan sehingga muncul yang namanya stelsel anggapan dan stelsel campuran. Anggapan itu, oh tahun lalu saya hanya membayarnya 100.000 kok, ya berarti kemungkinan tahun ini 100.000 juga, karena kan belum selesai di tahun bukunya, tapi saya harus membayar pajak. Ya kan, semisal tahun bukunya 1 Juli, otomatis kan baru jalannya setengah tahun tuh. Ya kan, untuk melengkapinya, oh tahun lalu saya sudah bayar 100.000, oh berarti ini saya di tahun berikutnya saya harus bayar 100.000 dulu, ya. Itu yang menjembatani munculnya stelsel anggapan dan stelsel campuran, ya. Oke, lanjut Mbak. Oke, ini asas domisili dan asas kebangsaan serta asas sumber. Tadi juga ada pertanyaan yang mengatakan mana yang digunakan. Ini juga choice atau pilihan. Jadi diharapkan kayak stelsel tadi, stelsel self assessment system, ya itu kan kita diharapkan menggunakan itu. Ini juga sama, kita diharapkan menggunakan asas domisili. Asas domisili itu atau asas tempat tinggal itu cross check-nya adalah dari KTP kalian masing-masing. KTP. Ya, jadi kalian bekerja dimanapun juga, KTP-nya kalau KTP Semarang, saya Semarang Selatan, ya berarti saya melaporkannya di Semarang Selatan. Mungkin saya kerjanya Semarang Barat, Semarang Timur, atau mungkin saya kerjanya di Jakarta, saya harus melaporkannya adalah di Semarang Selatan. Ya, itu yang pertama untuk terkait dengan domisili. Kemudian untuk yang kedua dan ketiga itu harus kalian bedakan antara wajib pajak luar negeri dan warga negara asing itu berbeda. Ya, saya ngomongnya asing ya, kalau sebisa jadi beda. WNI sama WNA itu kan temenan nih, warga negara Indonesia sama warga negara asing. Tapi itu beda dengan wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri. Ya, kalau WNI pasti kita menggunakan asas domisili nih. Itu pasti. Tapi kalau wajib pajak luar negeri ya, kita bisa menggunakan asas warga negara asing, kita bisa menggunakan asas domisili? Nggak bisa. Mau nggak mau harus menggunakan asas kebangsaan atau asas sumber. Nah, dari situ kita ngeceknya bukan WNI, WNA, tapi wajib pajak dalam negeri dan luar negeri. Kalau dalam negeri kita dipungut di 21, kalau luar negeri kita dipungut di 26. Ya, cut off-nya bagaimana? Saya mengatakan yang dalam negeri aja ya. Trisni kerja di Indonesia, berarti saya dipungut menggunakan asas apa Mbak Mas? Trisni kerja di Indonesia, saya Sumber, Bu. asas mana? Trisni kerja di ya, saya WNI. Boleh resen? Chelsea ya?
Baik Ibu, saya NIM-nya 362. Izin menjawab asas domisili Ibu. Asas domisili. Oke. Ada yang punya pendapat lain? Ada yang punya pendapat? Asas sumber juga bisa ya, Bu? Yo, resen, kalau nggak resen nggak saya tetap. Zulzia 289. menurut pendapat saya adalah asas sumber karena sumber pendapatannya di Indonesia. Oke. Ada yang lain? Ya, karena sudah 2 disebut ya. Kalau kita bilang saya Trisni WNI bekerja di Indonesia, saya bilang WNI Trisni bekerja di Indonesia, berarti yang kita gunakan betul satu menggunakan asas domisili. Bukan. Yang kedua bukan asas sumber, tapi asas kebangsaan sebagai Indonesia. Karena makanya saya menyebutkannya Trisni WNI bekerja di Indonesia. Ya. Kemudian kalau semisal Trisni bekerja di Amerika kurang dari 183 hari, ya, Trisni bekerja di Amerika kurang dari 183 hari. Ya, kira-kira Trisni dipungut pakai asas apa, Mbak Mas? Trisni sama ya, WNI ya. Boleh reset. Sawah 359 ya. Menurut saya asas kebangsaan, Bu, karena tinggal di luar negerinya kurang dari 183 hari. Kebangsaan karena tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari. Oke, ini jadi agak membingungkan ya. Ini yang dikatakan menggunakan asas sumber. Ya, sumber saya kan di luar negeri nih. Ya, sumber saya ya pendapatannya di luar negeri. Betul nggak? Kan saya dapatnya dari luar negeri. Tapi kan ya tadi saya bilang itu berarti termasuk wajib pajak dalam negeri yang sumbernya dari luar negeri. Semoga tidak bingung. Satu lagi ya, Mbak Mas. Kalau Trisni bekerja di luar negeri, ya, Trisni warga negara asing ya, Trisni warga negara asing bekerja di luar negeri kurang dari 183 hari dalam 1 tahun berturut-turut. 1 tahun berturut-turut begini ya Mbak, 183 hari itu seingat saya kalau dibagi 30 kurang lebih 6 bulan. Januari ke Amerika, Februari balik ke Indonesia, Maret balik ke Amerika, itu sama dengan kalau setiap bulan keluar balik-balik, yang penting 6 bulan 1 tahun berturut-turut. Ya, tidak mesti harus 183 hari langsung gitu, enggak, tapi dalam 1 tahun gitu ya. Saya ulang, Trisni bekerja di Amerika kurang dari 183 hari, dan Trisni adalah warga negara asing. Dipungutnya pakai asas apa? Shirley? Asas kebangsaan, Ibu. Asas kebangsaan. Ya, kalau ini bisa menggunakan asas kebangsaan, betul. Jadi kita nggak dipungut di Indonesia sebetulnya. Mau nggak pakai asas di sini juga nggak apa-apa. Tinggal kita kan sebetulnya nggak bisa menggunakan itu karena Trisni adalah warga negara asing dan bekerjanya di Amerika. Ya kan? Betul ya? Kalau semisal saya lanjut, Trisni warga negara asing yang bekerja di Indonesia lebih dari 183 hari. Domisili. Sama lagi 359. Kalau menurut saya asas tempat tinggal atau domisili. Domisili, yakin.
Karena udah tinggal lebih dari 183 hari, Bu. Oke. Masih ingat tadi saya bilang apa? Yang domisili itu harus warga negara Indonesia. Oh. Tadi kan saya bilang Trisni masih dengan konteks warga negara asing ya. Bekerja di Indonesia lebih dari 183 hari. Trisni warga negara asing lah. Berarti kesimpulannya kalian bisa membayangkan pakai asas kebangsaan atau asas sumber kalau itu. Ya. Jangan rancu, kita cek dulu Trisni itu orang mana, WNA atau WNI. Kalau WNI mau tidak mau mesti harus domisili. Kalau Trisninya bekerjanya di luar negeri, Bu, kalau TKI berarti mau menggunakan asas kebangsaan atau asas sumber, Bu. Kalau dia bekerja dengan menggunakan konteksnya, kalau TKI itu kan nggak mungkin kerjanya cuma 6 bulan dalam 1 tahun ya. Minimal antara 2 sampai 5 tahun kontraknya. Itu berarti mau tidak mau dia menggunakan asas sumber. Yang mungut siapa? Yang mungut bisa tenaga kerjanya di sana, atau biasanya kalau di sini menggunakan PJTKI yang akan menguruskan pajaknya, menggunakan asas sumbernya dari mana dia. Demikian juga kalau saya yang tadi saya bilang saya WNI, bisa nggak Bu saya WNI kerja di Indonesia menggunakan asas sumber? Padahal tadi saya bilang disarankan menggunakan asas domisili, tetapi bisa juga menggunakan asas sumber kalau saya bekerja di Jakarta semisal. Sumber saya mana di Jakarta, berarti saya dipungut di Jakarta. Bisa Bu, bisa. Tergantung choice-nya pilih yang mana gitu. Kalau yang warga negara Indonesia. Kenapa tidak menggunakan asas domisili, tapi menggunakan asas sumber? Biasanya kebijakannya dari tiap tempat bekerjanya juga akan mempengaruhi di situ. Kenapa sih Bu kok diwajibkan menggunakan asas domisili? Kembali lagi bahwa diharapkan kan penerimaan tiap daerahnya itu kan masing-masing besar ya, karena kalau kita masukin berarti kan mau tidak mau di daerah itu pekerjanya berapa, dia bisa menyumbang untuk pajak yang dibayarkan itu menggunakan tempat tinggalnya gitu. Makanya kalian kalau cermati, kalau ada yang rumahnya Semarang atau mungkin luar Semarang, dicermati di daerah kalian itu ada berapa KPP. Nah, KPP itu melingkupi berapa saja. Kadang-kadang kalau kita lihat antara kota ini beda-beda. Kalau saya bilang Semarang, kalau ada yang orang Semarang kan, antara di bawah, di atas, dan di tengah-tengah itu pasti ruang lingkupnya beda-beda. Bukan berdasarkan jumlahnya, NPWP-nya, tapi kadang-kadang juga diperhitungkan jumlah penerimaannya itu berapa besar gitu. Itu juga akan mempengaruhi berapa areanya. Siapa yang ngurusin? Yang ngurusin adalah AR-nya, account receivable-nya. Oke, lanjut Mbak. Yang lainnya, saya rasa ini tarif progresif, degresif, proporsional, dan tetap ya. Ini juga choice ya, pilihan karena tidak semuanya bisa. Contohnya kalau saya bilang pajak penghasilan itu tidak mungkin menggunakan proporsional. Kalau menggunakan proporsional, endingnya semuanya bakalannya gede gitu. Jadi kita menggunakannya adalah tarif progresif gitu ya. Degresif memang jarang terjadi karena itu kondisi-kondisi perekonomian yang tidak stabil, biasanya menggunakan degresif. Tarif pajak proporsional itu seperti PBB, kemudian PPN itu masih di proporsional. Kalau tetap jelas ya. Apa tetap? Apa boleh Rasen? Tetap apa Mbak? Chelsea? Tetap itu biaya materai bukan Ibu? Oke. Ada lagi? Betul ya, tetap itu nggak peduli apapun ya, adanya cuman 10.000, nggak ada yang lainnya, semuanya 10.000 biaya materai gitu ya. Oke, yang lainnya ayo disampaikan. Kalau saya tanya itu salah satu bentuk dari pop quiz ya. Oke, ini
Tadi clear, nggak ada pertanyaan. Saya sudah singgung tadi pajak langsung dan pajak tidak langsung, subjektif, objektif juga jelas. Lagi Mbak naik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini contoh soalnya, clear Mbak. Lanjut, hukum pajak ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ini saya sudah clear mungkin. Ada mungkin yang mau ditanyakan? Silahkan. Udah, Bu. Oke, ada? Kalau nggak ada, boleh ditutup, Mbak. Terima kasih, Mbak Yanti. Monggo, Mbak Sulsia. Kalau saya baca di buku kan, saya dapatnya itu undang-undang HPP, Bu, tentang yang hukum pajak formal itu kan undang-undang HPP, harmonisasi peraturan perpajakan. Tapi kok kalau dulu namanya KUP ya, Bu, itu ada perubahan kah? Kan isinya sama-sama ketentuan umum perpajakan sama tata cara perpajakan ya, Bu. Ini kamu tanya materi ini atau tanya materi minggu depan, Mbak? Oh, materi ini, Bu, itu yang termasuk dalam hukum pajak formal. Kan saya yang menjelaskan. Saya tuh dapat informasinya itu tentang isinya, contohnya tuh undang-undang HPP tentang ketentuan umum perpajakan dan tata cara perpajakan. Tapi kalau yang saya cari lagi dari Google, ya dari media lain, itu namanya undang-undang KUP, Bu. Yang benar ya, sama aja, Bu. Sama-sama ya, Bu. Iya, sama aja. Jadi kan tadinya yang KUP yang materi minggu depan hukum pajak formal itu ya KUP itu. Cuman karena ada Undang-Undang Cipta Kerja, berarti KUP dengan harmonisasi peraturan pemerintah dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu tadi. Sebetulnya sama. Oke, Bu. Baik. Terima kasih, Bu. Oke. Rizky? Adakah yang mau ditanyakan? Bentar, Bu. Ya, selamat pagi, Bu. Dari tadi pernyataan dalam 10 tahun terakhir, target penerimaan perpajakan tidak mencapai targetnya, realisasinya. Nah, faktor apa saja sih yang membuat realisasi penerimaan pajak tidak mencapai targetnya? Apa karena warganya tidak jujur dalam pelaporan pajak atau memang tidak membayar pajak, begitu, Ibu? Oke, terima kasih Mbak Rizky. Nanti dicek lagi ya, itu kan soundingnya saya tak tahu sumbernya dari mana, makanya kalau membuat statement gitu, apakah mungkin dari buku saya atau dari mana, kalian bisa menuliskan statementnya itu gitu. Ya, ini dari buku saya, dari statement ini, silahkan dilihat, nanti makanya kadang-kadang ditulis sumber. Kalau ini kan 10 tahun yang lalu, gitu, 10 tahun yang lalu, gitu. Tetapi silahkan nanti kamu cek sendiri ya Mbak Rizky, padahal sebetulnya itu, sekarang sih kayaknya antara target dan realisasinya sebanding itu. Ya itu tadi Mbak, saya di awal sudah sampaikan. Jadi sebetulnya bukan 70 sampai 80, sekarang sudah jauh lebih bagus ya. Banyak faktor sih Mbak, karena ya nggak usah jauh-jauh deh, kira-kira maaf saya bilang, dicek aja orang tua kalian masing-masing. Kalau punya kendaraan, kira-kira tertib nggak bayarnya? PBB bayarnya tertib nggak? Kalau saya bilang pajak penghasilan PPh pasal 21 itu yang bayarin siapa? Kalau yang bayarin adalah yang bayarin adalah perusahaan, berarti kan pasti on time ya. Tapi kalau yang bayarin pihak sendiri atau menggunakan self assessment system, itu kira-kira on time nggak? Itu istilahnya kalau boleh saya bilang, kembalikan kepada diri sendiri dulu gitu. Tetapi faktor-faktor yang lainnya ya kalau saya boleh bilang, orang itu sudah kadang tidak empati kalau bayar pajak, saya nggak bisa
menikmati langsung. Kira-kira saya bayar pajak, saya dapat apa nih gitu. Padahal kan yang kemarin saya bilang kontraprestasinya di pengertiannya sudah jelas, tidak secara langsung. Jadi baliknya memang kita nggak bisa ngomong banyak faktor yang mempengaruhi. Makanya saya belajar di sini tidak hanya mengatakan ayo bayar pajak, tapi dengan kesadaran sendiri. Karena saya bilang mau bayar tepat waktu, tidak tepat waktu gitu. Kalau tidak tepat waktu kena denda ya. Tepat waktu nggak pernah dapat reward. Istilahnya muk atau payung nggak pernah gitu. Istilahnya orang kadang-kadang diberi ribet itu sudah senang ya, tapi nggak pernah gitu. Itu kan juga sama aja. Beda dengan PBB. Kalau PBB kan stimulusnya luar biasa. Potongan 10%, potongan 11% gitu. Itu kalau kita bayarnya on time gitu. Kalau saya sudah terlanjur Bu bayarnya, tapi kok kemarin belum ada promo, jangan khawatir, tahun depan pasti akan dikurangi. Itu sih Mbak, sebetulnya saya tidak bisa mengatakan kenapa, ya balik lagi ke diri kita masing-masing. Woi, kenapa? Karena kadang-kadang, maaf saya sendiri orang pajak yang saya boleh bilang kadang ribet bayar. Ya enggak? Kalau saya bilang saya membayar ke pajak kendaraan bermotor, ya kemarin platnya dari hitam ke putih itu urusannya luar biasa, padahal pekerjaan kita kan tidak hanya ngurusin itu, saya juga harus kerja. Lah kalau saya harus kerja nongkrongin di Samsat, jadi prosedurnya ya ini saya cerita, prosedurnya saya ke Samsat dulu bayar pajak, kemudian esek-esek mobilnya, kemudian kalau ngesek-ngesek mobil harus 7:30 harus berangkat, ngesek-ngesek bayar, nanti baru mobilnya. Kalau dari plat hitam ke putih ya itu harus ngurusinya, kalau di Semarang, kalau saya di atas ngurusinya harus ke bawah ke Lamper Sari. Masih ngurus apa lagi? Masih ngurusi BPKB-nya. Kurang lebih 1 bulan baru kelar. Ya, 1 bulan baru kelar kalau saya bilang, karena ngurusi BPKB-nya itu yang lama antreannya. Maaf, kalau saya disuruh ngurusin bisa, tapi mungkin jauh lebih lama gitu. Lah itu yang mungkin buat kita, aduh ribet amat sih gitu. Ya nggak usah jauh-jauh, kita ngomongin bayar PBB bisa nggak lewat mobile banking? Bisa, tapi bukti dari mobile banking itu harus kita laporin ke Dispenda untuk dapat print out-nya. Tapi bisa nggak bukti bayar itu dari pembayaran mobile banking itu? Kalau kita ngurus apa-apa di kelurahan kecamatan nggak diakui, harus di print out ulang. Kenapa itu tidak bisa diakui gitu? Ya istilahnya kalau saya boleh bilang, saya sendiri ya sebagai orang ngajarin pajak kadang-kadang ya ampun, ternyata bikin kayak gini aja repot ya gitu. Kita mau tertib aja repot ya gitu. Tapi kan memang harus, kalau nggak gitu kan kita nggak tertib gitu. Gitu Mbak, jadi kembali lagi kepada diri sendiri sebetulnya. Kita mau nggak usah ngurusi orang lain, nggak usah ngurusi uangnya ditilep, wah saya tertib bayar uangnya ditilep gitu. Pasti suatu saat juga bakalan menjadi baik-baik saja lah gitu. Mikirnya yang baik-baik saja itu karena harus berpikir positive thinking gitu. Itu ya Mbak Rizky. Ya, ada lagi mungkin? Cukup. Ada, tolong share screen-nya ditutup, Mbak Mas. Saya karena ini mungkin ada yang sudah punya bukunya dan ada yang belum punya buku. Saya mau kuis, nanti silahkan resen. Saya baca 2 kali ya Mbak Mas. Kalian bisa menjawab ABC aja. ABCD. Jawab itu aja, saya takutnya kalau kalian nggak ingat. Saya ngambil dari buku 5 soal ya. 5 soal. Nanti kalian tinggal jawab ABC gitu ya. Nanti resennya saya hitung 1, 2, 3 ya. Saya nggak nyebutin halaman dan nomornya ya. Saya nggak nyebutin halaman dan nomor, biar yang nggak punya buku juga sama-sama membaca gitu ya. Oke, pertanyaan saya yang pertama bisa didengarkan. Saya baca 2 kali ya Mbak Mas. Susunan pengadilan pajak terdiri dari A. Pimpinan, B. Hakim anggota,
C. Sekretaris, D. Mahkamah Agung. Saya ulang, susunan pengadilan pajak terdiri atas titik-titik kecuali A. Pimpinan, B. Hakim Agung, Hakim Anggota, C. Sekretaris, D. Mahkamah Agung. 1, 2, 3. Najwa? Suara saya terdengar, Bu. Ya. Yang Mahkamah Agung. Oke. Betul ya? Terima kasih, Bu. Yuk. Dengerin lagi. Turunin dulu, Mbak. Hak dan kewajiban pajak diatur dalam Sulfa? Sulsia kok Sulfa? Hak dan kewajiban pajak diatur dalam hukum pajak formal, Ibu. Oke, betul ya. Saya lanjut, turunin Mbak. Note ya. Silakan didengarkan, saya nggak sampaikan. 289, Sulsia nggak boleh jawab lagi. Kemudian 038 juga nggak boleh jawab lagi. 2 orang itu nggak boleh jawab ya. Udah kasih kesempatan yang lainnya. Ibu, Oke, maaf sebelumnya saya tadi yang jawab 033, Ibu. Oh iya, kan kamu nggak, masih kurun waktunya, masih ini Mbak. Saya hanya menyampaikan 038 sama 289. Oke, Itu maaf, yang Ibu. sudah lebih dari 4 kali menjawab. Oke, maaf, Dengan Ibu. pertanyaan, Terima dengan kasih. jawaban, dengan pertanyaan dari saya dan jawaban dari saya itu sudah cukup. Gitu ya. Makanya kasih kesempatan yang lain. Jenengan masih 1, 2. Iya, masih hanya 2 catatan saya gitu. Gitu ya, dengerin ya. Yang merupakan jenis pajak provinsi adalah A. PPH, B. PPN, C. PPNBM, D. Pajak rokok. Saya ulang, turunin dulu Mbak Arina, Mbak Yulia silakan diturunkan. Yang merupakan jenis pajak provinsi adalah PPH, B. PPN, C. PPNBM, D. Pajak rokok. 1, 2, 3. 359. Untuk jawabannya itu adalah D. Pajak rokok. Oke. Terakhir ya pertanyaan saya. Metode pengenaan pajak yang menerapkan pemungutan pajak di depan atau foreheading dinamakan stelsel campuran, stelsel real, stelsel fiktif, stelsel inovatif. Turun dulu semuanya. Pertanyaan saya bilang ulang 2 kali. Metode pengenaan pajak yang menerapkan pemungutan pajak di depan atau foreheading dinamakan stelsel campuran, stelsel real, stelsel fiktif, stelsel inovatif. Turunkan semuanya, saya belum hitung. 1, 2, 3. 136. Terima kasih, Ibu. Jawabannya stelsel fiktif. Oke, betul ya. Terakhir pertanyaan saya. Contoh jenis pajak yang tata cara pemungutannya menggunakan sistem official assessment system adalah
PPh 21 A, B PPh 23, C PPN, D PBB. Saya ulang ya. Contoh jenis pajak yang tata cara pemungutannya menggunakan sistem Official Assessment System adalah PPh 21, B PPh 23, C PPN, D PBB. Oke, diturunkan semuanya. Turunkan semuanya. Saya hitung 1, 2, 3. 360. Izin jawab Bu, jawabannya PBB. Oke, terima kasih semuanya. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya hanya membuat 5 kuis. Nanti ketemu lagi di saya minggu depan. Semoga pertemuan kita menggunakan pertemuan luring semuanya. Begitu Mbak Mas, silahkan nanti kelompok yang lainnya, karena saya minta tolong deadline kalian kan memang hari ini gitu ya, hari ini untuk ngumpulin sebisa mungkin, kalau bisa sebelum kelas dimasukin dulu ya, supaya saya seperti ini kan saya tidak bisa membuka sendiri untuk mengisi atau menilai gitu. Begitu ya Mbak Mas. Saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih semuanya. Ketemu lagi kita minggu depan. Selamat istirahat. Terima kasih Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih, Bu.